Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Aulia dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian praktek sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kedua, strategi dakwah Rasulullah periode Mekah, strategi dakwah Rasulullah periode Madinah dan peristiwa hijrah. Dan yang terakhir, menjelaskan isi piagam Madinah dan peristiwa Fathu Mekah. Kota Mekah merupakan kota kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dihuni oleh bangsa Arab dari suku Quraisy. Letak kota Mekah yang sangat strategis dan lokasinya di jalur perdagangan antara Syria dan Yaman. Akibatnya, suku Quraisy di Mekah banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam menganut agama kepercayaan ateisme atau menyembah berhala-berhala yang dilandasi oleh kepercayaan bahwa berhala tersebut dapat dimintai bantuan, pertolongan, dan perlindungan. Ada 3 berhala utama di kota Mekah. 3 berhala utama yang ada di kota Mekah yaitu yang pertama Lata terletak di kota Taif, kedua Al-Uzza yang terletak di kota Nakhlah, dan ketiga Manat terletak di kota Hudayah. Bangsa Arab sebelum Islam memperlakukan wanita dengan buruk, seperti misalnya ada anak perempuan yang baru dilahirkan harus segera dibunuh karena bisa dapat mendatangkan musibah atau menjadi beban keluarga atau memberatkan keluarga. Dan juga suku Arab sering berperang antar suku. Jika suku Arab bermusuhan, maka ia akan melakukan peperangan pada bulan Muharram. Strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah yang bertujuan untuk supaya bangsa Arab dapat meninggalkan kejahiliaannya pada bidang moral, agama, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah dan ajaran agama yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar tujuan tersebut tercapai, Rasulullah SAW mempunyai 2 strategi, yaitu strategi dakwah secara bersembunyi dan strategi berdakwah secara terang-terangan. Strategi dakwah secara sembunyi ini diserukan kepada para sahabat, kerabat, dan tetangganya Nabi Muhammad SAW. Orang yang telah masuk agama pada masa itu disebut dengan as-sabiqul awwalun. Pemeluk Islam generasi pertama yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah dilaksanakan secara terang-terangan. Itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ternyata banyak penduduk Madinah yang menganut agama Islam. Kemudian kaum ini disebut dengan kaum Ansor. Setelah beberapa bulan di Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai pusat dakwah, pusat pemerintahan, dan bermusyawarah. Strategi kedua, Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini adalah pengikut Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai saudara Rasulullah SAW itu sendiri. Abu Bakar As-Siddiq disaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair dan Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal. Dengan hal tersebut, Rasulullah SAW telah mempertalikan keluarga-keluarga Islam sehingga persaudaraan tersebut dapat membentuk kekuatan baru untuk membantu Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan dengan berbagai elemen penting sebagai salah satu strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah.
Piagam Madinah ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Di dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa poin penting, yaitu kaum muslimin dan kaum Yahudi harus hidup secara damai dan bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Di antara mereka saling mengingatkan dan saling berbuat kebaikan. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum seluruh penduduk di Madinah. Fathu Mekah atau pembebasan Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, lebih tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad dan 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah. Kemudian ia dapat menguasai seluruh Mekah tanpa adanya pertumpahan darah, lalu menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.